Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pasar persaingan sempurna. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertama yaitu tentang pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah di mana pasar yang di mana penjual dan pembeli itu tidak bisa sama sekali mempengaruhi harga. Karena harga di dalam pasar persaingan sempurna ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi dalam pasar tersebut. Berikut ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu adalah perusahaan dalam persaingan sempurna itu biasanya menghasilkan produk yang relatif homogen. Artinya adalah perusahaan-perusahaan biasanya yang dalam pasar persaingan itu mempunyai produk yang sama. Jenis-jenis produk yang diperjualkan sama, misalnya sama-sama produksi baju atau pakaian, seperti itu, atau sama-sama produksi sepatu. Yang kedua, terdapat banyak perusahaan dalam industri. Jadi, rata-rata dalam pasar persaingan sempurna itu, perusahaannya itu tidak terbatas. Artinya banyak, karena keluar masuknya juga itu sangat mudah. Jadi, kayak kita mau jualan baju kan, kita mudah juga masuk untuk langsung memproduksi. Jadi, di sini perusahaan dalam industri ini tuh banyak, bisa bermuncul-munculan gitu loh. Yang ketiga yaitu adalah perusahaan menerima harga pasar yang berlaku. Jadi di sini perusahaan persaingan sempurna tidak bisa menentukan harganya sendiri. Seperti misalnya perusahaan minyak itu mereka bisa menentukan tingkat harga karena minyak produksi minyak kan jarang ataupun perusahaannya hanya sedikit. Maka kalau beda di persaingan sempurna, kalau dia tidak mengikuti harganya ini karena bisa-bisa produk dari perusahaan mereka itu tidak laku karena dengan produk yang sama sejenis tapi dengan harga yang berbeda itu kan akan menurunkan permintaan dan minat masyarakat. Oleh karena itu rata-rata dari mereka akan melihat bagaimana harganya tersebut sesuai dengan permintaan dan penawaran yang sesuai di pasar. Yang keempat, sumber daya ekonomi perusahaan memiliki potensi mobilitas yang tinggi. Yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita akan memindahkan sumber daya, jadi misalnya dari perusahaan ini ke perusahaan ini itu mudah karena rata-rata mereka sama-sama menggunakan metode yang sama seperti itu. Jadi kemudahan dalam mobilitas sumber daya ekonominya. Yang kelima adalah perusahaan konsumen memiliki informasi yang lengkap tentang pasar. Jadi pada rata-rata pada persaingan sempurna ini perusahaan itu sudah tahu tentang harga pasar itu segini kayak gitu, permintaan pasar itu sedang segini dan pada tingkat seperti ini, seperti itu. Yang kedua yaitu adalah produksi dan penerimaan. Jadi dalam pasar persaingan sempurna ini, produksi atau disebut dengan quantity atau key itu dilakukan oleh perusahaan selalu memperhatikan permintaan pasar. Besar kecilnya suatu produksi perusahaan bergantung pada prediksi maupun realitas permintaan pasar. Oleh sebab itu, produksi di sini dianggap dapat dijual seluruhnya oleh perusahaan. Jadi quantity ini melihat bagaimana tingkat maunya permintaan. Misalnya perusahaan saat akan melakukan pada tingkat harga segini itu berapa rata-rata permintaan dari masyarakat tersebut. Dan kemudian berkenaan dengan harga, sudah dijelaskan dari awal juga bahwa harga di pasar persaingan sempurna itu tergantung dari bagaimana permintaan dari pasar dan penawarannya tersebut. Sehingga harga barang jasa yang berlaku dalam pasar persaingan sempurna adalah hasil tawar-menawar antara konsumen dengan banyak perusahaan dalam industri. Ketidakmampuan perusahaan untuk merubah harga pasar dalam persaingan sempurna mengakibatkan harga jual yang berlaku memiliki besaran yang sama. Ada 3 yang menyebabkan perubahan harga pasar. Yang pertama itu dari perubahan permintaan dan penawaran. Misalnya nih yang ditawarkan itu sedikit dalam masyarakat. Kayak produknya ini sedikit ya, penawarannya dalam keadaan yang lebih sedikit, tapi permintaan sedang melonjak-lonjaknya, maka bisa saja harga ini melambung tinggi karena itu tadi penawarannya lebih sedikit daripada permintaan. Yang kedua adalah rata-rata produksi perusahaan dalam industrinya. Jadi maksudnya adalah di sini biaya produksinya, kalau suatu biaya-biaya itu meningkat, misalnya ada harga BBM nih naik, maka oleh situ kan biaya naik, maka oleh itu harga pun, output pun kalau biayanya naik dalam suatu perusahaan, maka output yang dihasilkan juga akan meningkat seperti itu. Perubahan harga pesaing karena perubahan nilai tambah produk yang ditawarkan. Jadi adanya harga pesaing karena adanya nilai tambah produk yang akan ditawarkan. Di sini penerimaan atau penjualan itu disebut dengan total revenue. Itu dimana perhitungannya berapa jumlah
output itu dikalikan dengan quantity tadi. Jumlah output yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dikalikan dengan harga. Yang dimana seperti contoh nih, misalnya harga 3.000, harga jual bersama dengan harga pasar. Total revenue adalah antara harga per unit dengan jumlah terjual. Dimana misalnya nih pada harga misalnya 3.000 mereka berhasil menjual 200. Berarti total revenue adalah 3.000 dikali dengan 200. Dan materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penerimaan. Penerimaan penjualan atau total revenue adalah hasil kali antara jumlah barang dan jasa yang terjual dengan harga jual per unit. Sebagaimana telah disebutkan pada sebelumnya, ciri pasar persaingan sempurna adalah perusahaan tidak memiliki kekuatan menentukan harga pasar. Jadi perusahaan hanya menerima harga atau price taker. Perusahaan pada permintaan dan penawaran serta perubahan harga pasar dengan sendirinya akan menyebabkan perubahan penerimaan penjualan. Harga sebesar 3.000 menunjukkan harga jual perusahaan yang sama dengan harga pasar. Total revenue atau TR adalah penggadaan antara harga jual per unit dengan jumlah terjual. Kemudian marginal revenue, penerimaan marginal adalah perbandingan antara perubahan total revenue terhadap perubahan produksi. Sedangkan penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR adalah penerimaan penjualan yang diperoleh dari setiap unit barang yang diproduksi atau perbandingan penerimaan total terhadap jumlah produksi. Selanjutnya ini ada sedikit rumus. TR sama dengan PQ, MR sama dengan delta TR per delta Q, AR sama dengan TR per Q. Angka-angka pada tabel di atas juga menggambarkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Grafik berikut memperlihatkan bahwa permintaan perusahaan dalam pasar persaingan pada pasar persaingan sempurna bersifat elastis sempurna. Artinya pada harga pasar yang sama sebesar 3.000 permintaan yang dihadapi oleh perusahaan mengalami perubahan yang variatif. Ini ada sedikit grafik permintaan perusahaan. Selanjutnya adalah perubahan harga dalam pasar persaingan sempurna akan terjadi jika Perubahan harga dalam pasar persaingan sempurna akan terjadi jika terjadi perubahan harga pasar. Dan perubahan harga pasar adalah kehendak industri, bukan perusahaan. Sejauh berkenaan dengan perubahan harga atas kehendak industri, maka permintaan konsumen terhadap barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tunduk pada hukum permintaan. Dalam bentuk angka dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalnya harga pasar 3.000, permintaan industri 5.000. Ketika harga pasar 3.500, permintaan industri 4.750, begitu seterusnya. Ini adalah grafik permintaan industri yang memperlihatkan bahwa pola hubungan antara harga pasar dan permintaan industri. Perubahan harga pasar dari 3.000 hingga 7.000 adalah kehendak pasar, bukan ditentukan oleh perusahaan. Grafik permintaan industri berbeda dengan grafik permintaan perusahaan dalam persaingan sempurna. Biaya produksi perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Berkenaan dengan aspek biaya produksi bagi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah peningkatan biaya produksi akibat ketatnya persaingan pasar dan upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk untuk memenangkan persaingan di pasar. Ketatnya tingkat persaingan pasar akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengeluaran biaya marketing. Bagi perusahaan yang tidak berani meningkatkan biaya marketing dalam pasar persaingan sempurna, besar kemungkinan akan mengalami penurunan pangsa pasar yang pada akhirnya perusahaan tersebut akan keluar dari pasar. Perusahaan yang mengalami alokasi biaya marketing dalam pasar persaingan sempurna bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar yang telah diraih sehingga tetap eksis di pasar.
Secara umum, elemen biaya marketing yang sering mendapat perhatian dalam struktur biaya produksi perusahaan dalam persaingan pasar sempurna adalah biaya kualitas produk, biaya peningkatan kualitas tempat penjualan, biaya peningkatan keterampilan tenaga personil selling, biaya promosi iklan, biaya penelitian dan pengembangan, dan lainnya. Terima kasih. Halo, saya akan melanjutkan presentasi dari kawan saya. Oke, kawan-kawan, pada grafik berikut dapat diketahui bahwa posisi untung terjadi ketika TR berada di atas kurva TC dan posisi rugi terjadi ketika kurva TR berada di bawah kurva TC. Sedangkan pada titik di mana terjadi perpotongan antara kurva TC dan kurva TR adalah titik BEP, break even point, atau titik menunjukkan profit nol. Kurva TC sendiri adalah jumlah keakumulasi dari kurva FC dan kurva VC. Kurva FC yang mendatar menunjukkan biaya tetap yang konstan walaupun terjadi perubahan produksi, dan kurva VC yang menyusur dari kiri ke bawah ke kanan atas menunjukkan perubahan biaya variabel seiring dengan perubahan produksi. Profit yang digambarkan pada grafik berikut ditentukan dengan pendekatan selisih antara TR dan TC. Mengacu pada grafik di atas, maka penentuan keuntungan maksimum dalam bentuk fungsi matematika dapat diperhatikan sebagai berikut. Fungsi penerimaan total TR sama dengan 900 Ki, fungsi biaya total TC sama dengan 8.000 plus 500 Ki. Tentukan pada produksi berapa perusahaan tidak untung lagi dan tidak rugi, atau bisa dibilang break even point. Fungsi profit sama dengan TR dikurangi TC sama dengan 900 Ki minus dalam kurung 8.000 plus 500 Ki, terus 900 Ki dikurangi 8.000 dikurangi 500 Ki, maka BEP tercapai pada 0 atau 0 sama dengan 400 Ki dikurangi 8.000. Terus kita balik posisinya, 8.000 sama dengan 400 Ki. Ki-nya dipindahin 8.000 per 400. Ki yang didapatkan yaitu 20. Dengan demikian, produksi 20 merupakan produksi minimal agar perusahaan BEP. Jika produksi di atas 20, perusahaan akan untung. Produksi di bawah 20, perusahaan akan rugi. Kesimpulannya itu. Kemudian, posisi profit yang ditentukan dengan pendekatan MR sama dengan MC dapat dilihat sebagai berikut. Memperhatikan angka-angka pada tabel di atas dapat diketahui profit diperoleh pada produksi 5 sampai dengan 40 karena profitnya positif. Sedangkan pada produksi 45 hingga 50 perusahaan rugi karena profitnya negatif. Kemudian profit maksimum sebesar 13.500 pada tingkat produksi sebesar 30. Pada tingkat produksi tersebut, besaran penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu sebesar 3.000. Pada produksi di bawah 30, besaran MC kurang dari MR, dan pada produksi di atas 30 besaran MC lebih besar dari MR. Kemudian pada posisi MC sama dengan MR, jika profit negatif, maka dikatakan perusahaan mengalami yang namanya kerugian maksimal. Pada tabel berikut, pada produksi 5 sampai dengan 25 terjadi rugi, yang mana pada produksi 15 MC sama dengan MR, profit sebesar minus 3.000. Dan nilai kerugian ini merupakan kerugian maksimal dibandingkan kerugian pada produksi yang lain.
pada produksinya 10, MC lebih besar daripada MR, dan produksi 20 dan 25, MC lebih kecil daripada MR. Sehingga posisi MC dan MR sehingga posisi MC sama dengan MR terjadi pada produksi 15, karena di antara produksi 10 dan 20. Kemudian posisi profit yang ditetapkan dengan pendekatan MC sama dengan MR sama dengan MC dapat dilihat sebagai berikut. Pada saat kurva MR di atas kurva AC menunjukkan perusahaan dalam posisi untung, dan kurva AC selalu berpotongan dengan kurva MC. Pada saat AC minimum, kemudian profit maksimum tercapai pada produksi di mana MC sama dengan MR. Dalam jangka panjang, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya memperoleh keuntungan secara normal atau keuntungan yang besarnya hampir sama dengan perusahaan pesaing. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam pasar persaingan sempurna bisa meningkatkan harga jual, katakanlah karena meningkatkan kualitas barang yang ditawarkan, sehingga dia memperoleh keuntungan yang relatif besar dibandingkan pesaingnya. Namun kalau dalam jangka panjang, pesaingnya akan berusaha meningkatkan kualitas produknya, sehingga harga yang berlaku adalah harga pasar, dan keuntungan akan terdistribusinya secara lebih merata di antara semua perusahaan. Dalam pasar persaingan sempurna, kalaupun terdapat perusahaan yang memperoleh keuntungan luar biasa, besaran itu relatif tinggi dibanding pesaingnya juga. Hal itu juga hanya berlangsung juga jangka pendek. Nah, jadi itu semua tergantung kepada pilihannya masing-masing, mau jangka panjang atau jangka pendek nih si perusahaannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ragil Ayu Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebagai konsekuensi dari peningkatan biaya marketing perusahaan dalam pasar persaingan sempurna adalah peningkatan komponen biaya-biaya produksi yang meliputi biaya tetap, biaya variabel, biaya marginal, dan biaya rata-rata. Untuk menghubungkan biaya produksi dan keuntungan perusahaan pada pasar persaingan sempurna, maka komponen-komponen biaya tersebut meliputi MC atau marginal cost sama dengan delta TC atau total cost dibagi dengan delta quantity. Selanjutnya ada AC sama dengan TC atau total cost dibagi dengan quantity. Di sini saya buat contoh tabel perhitungan dari MC, FG, dan juga VC, dan juga ada AC. Ini salah satu contohnya, guys. Lanjut. Grafik berikut secara simbolik memperlihatkan hubungan antara pola perubahan biaya rata-rata dan biaya marginal sesuai dengan angka-angka pada tabel di atas. Maksudnya pada tabel sebelumnya ini, yang ini. Ini saya ambil contoh yang quantity 15 dan hasil AC-nya itu 2233,33. Next ya. Oke, 4. Maksimalisasi profit perusahaan pada pasar persaingan sempurna. Selisih penerimaan total dengan biaya total. Di sini ada P. P adalah keuntungannya. Ada beberapa rumus dari P, yaitu P sama dengan TR dikurangi dengan TC. Ada juga P sama dengan PQ dikurangi dengan FC ditambah PC. Profit maksimum melalui pendekatan ini dapat diketahui dari besaran P yang tertinggi. Lanjutannya, penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya,
penerimaan marginal atau marginal revenue adalah perbandingan antara perubahan penerimaan total terhadap perubahan produksi. Sedangkan biaya marginal atau marginal cost adalah perbandingan antara perubahan biaya total terhadap perubahan produksi. Profit maksimum melalui pendekatan ini dapat diketahui jika tambahan profit atau P-nya yang disebabkan oleh tambahan 1 unit barang diproduksi sama dengan 0. Nah, ini sampingnya adalah rumus-rumus dari P. Nah, ini profit dikatakan maksimum jika delta P atau delta Q-nya sama dengan 0. Dapat disimpulkan, melalui pendekatan yang kedua, profit maksimum terjadi ketika tambahan penerimaan penjualan hanya bisa menutup tambahan biaya total sebagai akibat dari tambahan 1 unit barang yang diproduksi. Next. Nah, ini angka-angka pada tabel berikut dapat diperlihatkan profit maksimum baik dengan pendekatan selisih penerimaan total dengan biaya total dan pendekatan penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Ini saya buat tabel yang menggambarkan ini ya guys. MC sama MR-nya bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini profit pada produksi 5 sampai dengan 40 itu adalah positif, sedangkan pada produksi 45 dan 50 itu adalah negatif. Nah, profit maksimum sebesar 13.500 pada tingkat produksi sebesar 30. Pada tingkat produksi tersebut, besaran penerimaan marginal sama dengan biaya marginal, yaitu sebesar 3.000. Pada produksi di bawah 30, besaran MC itu lebih kecil daripada MR, dan pada produksi di atas 30 besarannya MC lebih besar dari MR. Kemudian pada posisi MC sama dengan MR, jika profit negatif, maka dikatakan perusahaan mengalami kerugian maksimal. Pada tabel berikut, pada produksi 5 sampai dengan 25, terjadi rugi, yang mana pada produksi 15, MC sama dengan MR, profitnya sebesar min 3.000. Dan nilai kerugian ini merupakan kerugian maksimal dibandingkan kerugian pada produksi yang lain. Pada produksi ke-10, Q ke-10 itu, MC-nya itu lebih besar dari MR. Dan produksi 20 dan 25, Q20 dan 25, MC-nya lebih kecil dari MR. Sedangkan posisi MC dan MR terjadi pada produksi 15 karena berada di antara produksi 10 dan juga 20. Maksudnya pada kuantiti 10 tadi kan MC-nya kurang dari, MC-nya lebih dari MR-nya. Sedangkan pada kuantiti 20, MC-nya lebih kecil daripada MR-nya. Jadi profit maksimumnya terjadi pada kuantiti 15. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.